Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah senantiasa berikan, limpahkan kepada kita, khususnya kebersamaan kita dengan Ramadan yang akan memasuki detik-detik terakhir dan akan memasuki hari-hari terbaiknya. Jarak antara kita dengan 10 hari terakhir hanya tinggal beberapa saat lagi. Oleh karena itu mintalah pertolongan kepada Allah dan seriuslah menatap 10 hari ini, karena ini adalah puncaknya Ramadan. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk memaksimalkan amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita kembali bersama bab keutamaan orang-orang lemah, orang-orang miskin, yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan sebagaimana yang sudah kita jalani bersama-sama, kita telah membahas seluruh dalil yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, tentu saja dengan segala keterbatasan kita dan kekurangan ilmu kita. Dan sebelum kita melanjutkan ke bab berikutnya, ada sebuah hadis yang perlu kita renungkan dalam pembahasan ini atau dalam bab ini, yaitu hadis tentang pertolongan. Kita pada hari-hari ini seringkali atau banyak di antara kita menghadapi masa-masa sulit. Kita butuh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang bisnisnya tidak berjalan dengan baik. Banyak yang rumah tangga dan keluarganya menghadapi sebuah masalah yang serius. Banyak yang belum dapat pekerjaan. Kalau kita termasuk pihak-pihak tersebut, kita harus dengar hadis ini. Atau mungkin kita berada di masa kuat kita, atau kita sedang ada di atas, tapi siapa yang jamin roda itu tidak berputar? Bukankah hakikat kehidupan dunia adalah perputaran roda kehidupan? Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dalam surat Ali Imran Allah berfirman, dan hari-hari itu kita putar di tengah-tengah manusia. Hari ini kita ada di bawah, besok ada di atas. Yang ada di atas besok ada di bawah, dan begitulah perputaran roda kehidupan. Maka hadis ini pun dibutuhkan untuk kita-kita yang sedang Allah uji di posisi atas. Hadirin Allah muliakan, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan beberapa ulama dengan redaksi yang sedikit berbeda. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Sa'ad bin Abi Waqqas itu sempat melihat diri beliau memiliki keutamaan dibanding orang-orang yang berada di bawah beliau. Memiliki keutamaan dibanding orang-orang yang ada di bawah beliau. Ketika Rasulullah SAW melihat hal ini di dalam diri sahabat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana biasa beliau dengan
penuh kasih sayang, dan beliau dengan DNA pendidik beliau, dan ini amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau berusaha meluruskan sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menyampaikan, hal tunsurun wa turzaquna illa bidu'afaikum, hal tunsuruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Apakah kalian atau tidaklah kalian ditolong dan tidaklah kalian mendapatkan rizki dari Allah, tidaklah kalian ditolong dan mendapatkan rizki dari Allah kecuali disebabkan orang-orang lemah di antara kalian, orang-orang lemah di antara kalian. Jadi tidaklah kalian diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali disebabkan orang-orang lemah di antara kalian. Allahu Akbar. Ini harus menjadi kaedah kehidupan kita, hadirin. Kalian itu diberikan rizki disebabkan orang-orang lemah di antara kalian. Hadirin, dalam riwayat Tirmidzi, Abu Dawud, dari Abu Darda, beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, abguni du'afa aku, fa innakum innama turzaqun wa tunsuruna bi du'afaikum. Kata Nabi SAW, carilah ridhoku, carilah ridhoku, dan mendekatlah kepadaku. Carilah ridhoku dan mendekatlah kepadaku dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik dengan orang-orang lemah di antara kalian dan dekat dengan mereka. Taqarrabu ilayya bitaqarrabi ilaihim, itu keterangan sebagian ulama. Mendekatlah kepadaku dengan mendekat kepada orang-orang lemah di antara kalian. Jadi barang siapa yang ingin dekat dengan Rasulullah SAW, ingin dekat, maka dalam hidupnya dekatlah dengan orang-orang lemah. Dekatlah dengan orang-orang lemah. Itu cara yang sangat efektif dekat dengan Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW melanjutkan, fa innakum innama turzaquna wa tunsaruna bi du'afaikum, karena sesungguhnya kalian itu mendapatkan rizki dan ditolong oleh Allah dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian. Lagi-lagi Nabi SAW mengatakan itu. Jadi carilah ridhoku dengan berbuat baik dengan mereka, mendekatlah kepadaku. Dekat kepada, bayangkan dibuka dengan dekat dengan mereka. Kita dalam hidup, hadirin, ingin dekat dengan seseorang tapi nggak bisa-bisa. Ingin dekat dengan seorang sosok tapi nggak bisa-bisa. Mungkin ada kendala, mungkin ini, mungkin itu. Biasa dunia kan demikian, nggak dapat akses. Ini Rasulullah SAW justru membuka akses itu.
dan menawarkan, ngebuka pintu beliau. Taqarrabu ilayya, kata beliau, mendekatlah kepadaku. Sini dekat. Gimana caranya? Bittaqarrubi ilaihim, dengan dekat dengan orang-orang yang lemah, dengan orang-orang yang lemah. Subhanallah. Lihat keutamaan orang lemah, keutamaan orang-orang yang lemah. Lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kita cara berpikir yang kontras, berbeda dari pola pikir banyak orang. Ketika banyak orang itu berpikir kita harus mendekat dengan orang-orang yang punya power, orang yang kaya raya, justru Nabi SAW menyampaikan mendekatlah kepada orang-orang lemah. Jadi kita harus tinggalkan orang-orang yang kaya. Enggak juga. Asal orang itu baik, bertakwa. Bukankah Nabi SAW dekat dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan sangat dekat, bahkan Abu Bakar adalah orang paling dekat dengan Rasulullah SAW, dan Abu Bakar kaya. 4 sahabat terbaik Nabi SAW semuanya punya kekuasaan dalam hidupnya. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, khalifah semua radhiyallahu ta'ala anhum. Tapi lihat, di waktu yang sama Nabi SAW punya hubungan yang sangat dekat dengan Sumayyah, dengan Yasir, dengan Ammar, dengan Bilal, dengan Khabbab, dengan Mus'ab bin Umair ketika nggak punya apa-apa karena beliau masuk Islam. Lihat bagaimana Nabi SAW dekat dengan orang-orang lemah. Hadirin yang Allah muliakan. Jadi ternyata pertolongan itu datang jika kita berbuat baik dengan mereka. Rizki itu dikasih sama Allah, sebabnya itu baik sama mereka. Makanya kan ini kan sangat punya korelasi dengan berbagai macam hadis yang lain. Misalnya hadis Muslim, mana qasad shadaqatun min mal, sedekah itu tidak akan sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Sedekah itu nggak akan mengurangi harta. Dan pihak yang dituju untuk pada saat kita bersedekah secara umum siapa? Orang-orang lemah. Walaupun kalau kita bicara sedekah wajib ada keterangan yang lebih spesifik di surat At-Taubah ayat 60. Jadi ini yang harus kita bangun. Di saat banyak orang membuli orang yang lemah, nyinyir sama yang lemah, mengacuhkan orang-orang yang lemah, menyingkirkan orang-orang yang lemah, menjauhi orang-orang yang lemah, orang yang sudah belajar, orang-orang yang beriman justru mendekat dengan mereka atau ke mereka, karena Nabi SAW menjelaskan dekatlah kepadaku dengan dekat dengan mereka. Maka orang-orang beriman ketika melihat orang-orang lemah itu, ia melihat peluang, ia melihat rizki, ia melihat pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia melihat potensi, karena ia melihat objek itu dengan kacamata dalil, dengan ayat, dengan hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan dengan logikanya, bukan dengan perasaannya, bahkan bukan dengan ambisi duniawinya.
disebabkan hal ini. Kalian ditolong dan kalian diberikan rizki, itu disebabkan mereka. Disebabkan mereka. Jadi nggak boleh diremehin, hadirin. Carilah ridhoku melalui mereka, itu kata Nabi SAW. Itu kurang dalam apa? Masih bisa kita cuekin. Jadi di saat mungkin sebagian orang ngebully dia, kita mendekat kepada dia. Di saat sebagian menjauh, kita melangkah menuju dia. Di saat sebagian orang nutup pintu, kita buka pintu. Karena itu sebab rizki dan sebab pertolongan. Itu sangat kuat. Lihat bagaimana mind blowing, hadirin. Orang berpikir ke kiri, orang-orang beriman ke kanan berpikirnya. Orang-orang fokus ke kiri, orang-orang beriman fokus ke kanan. Kontras. Kenapa? Karena mereka punya ilmu. Dan hadirin Allah muliakan, dijelaskan oleh sebagian para ulama apa yang dimaksud orang-orang lemah. Kata mereka, orang-orang lemah itu dalam hadis ini umum, mencakup berbagai sisi kelemahan. Ada yang lemah secara fisik, mungkin orang sakit. Orang yang berkebutuhan khusus secara fisik. Lalu ulama juga mengatakan juga, atau bisa lemah dari sisi akal sehat. Akal sehat. Ada sebagian orang tua ketika anaknya lahir dengan keterbelakangan mental, keterbelakangan akal sehat, minder. Terus nangis-nangis, apa salah saya? Hadirin, kenapa sampai buruk sangka kepada Allah? Bukankah seharusnya kita melihat ini dengan iman? Ketika anak kita keterbelakangan mental misalnya, atau akal sehatnya sangat lemah, keterbelakangan, ketinggalan terus sama teman-temannya, kenapa kita mengatakan bahwa buah hati aku inilah sebab pertolongan Allah dalam kehidupanku, buah hatiku inilah sebab rizki Allah dalam kehidupanku. Saya harus jaga. Ini aset. Mungkin di sekolahnya dia nggak naik kelas, atau bahkan tidak bisa melanjutkan sekolah formalnya. Tapi apa kehidupan hanya sebatas itu aja, jemaah? Kenapa harus minder? Kenapa harus terpuruk? Bukankah minder dan terpuruknya kita itu disebabkan pola pikir kita yang duniawi oriented? Itu pun materialistis banget. Wong ini dijanjikan pertolongan dan rizki, kan salah satu rizki dunia. Itu melalui itu, hadirin. Nabi SAW mengatakan, cari ridhoku melalui mereka. Jadi termasuk orang lemah secara zihin wa nafsi, secara mental, secara akal sehat. Wah, itu pertolongan Allah, itu rizki dari Allah. Dan lihat ya, orang-orang yang legowo, qanaah, ikhlas, ridho, bahkan menyayangi, lihat bagaimana rizkinya dari Allah. Lihat
Benar. Asal jujur ya, bukan terpaksa, benar-benar tulus dari lubuk hati yang paling dalam. Terus dia dia asuh ODGJ misalnya, lihat bagaimana Allah kasih rizki kepada dia, lihat beneran deh. Dan saya yakin sebagian kita langsung punya nama di kepalanya. Ya, saya juga. Kita lihat sendiri kok, ada orang-orang begitu. Kalau yang belum punya nama di kepalanya berarti coba ngelihat lapangan lagi. Gitu. Lihat lapangan deh. Lihat kehidupan di masyarakat. Gimana Allah tolong mereka. Ini waki. Punya nama kan nih kepala antum? Hah? Beliau sehari butuh berapa? Ada yang ingat nggak? Yuriman? Hah? Sehari? Hah? Berapa angka-angka? Kalau nggak salah 9 juta nih. Hah? Ya, ya kan? Ya. 9 juta. Kebutuhan beliau 9 juta per hari. Kurang lebih. Ketutup apa enggak? Ketutup. Sehari 9 juta. Sebulan berapa? Hah? Gimana sih ini matematiknya? Aduh. Hah? 270 juta per bulan. Ke cover kalau kasih. Kita yang suka pelit sama orang, berapa penghasilan kita sebulan? Penghasilan kita sebulan berapa? Ini beliau ngurus orang-orang lemah. Beliau butuh 270 juta ke cover per bulan, bukan per tahun, per bulan. Secara umum. Kalau saya nggak salah, iya kan 9 juta nih. Iya. Shadaqa Rasulullah SAW. Benar yang dikatakan Nabi SAW. Cuman kita kurang beriman aja nih, dan kurang mempraktekkan. Kalau kita tulus, ikhlas, deket sama mereka, ngasuh mereka, perhatian sama mereka, Allah kasih rizki buat kita. Allah kasih rezeki. Hadirin, posisi di mana yang gaji 270 juta per bulan adalah di kepala kita. Itu posisi-posisi strategis semua. 270 juta per bulan. Per bulan. Dan beliau dapatkan itu melalui orang-orang lemah. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, hendaknya kita kedepankan iman dalam masalah rizki itu, dalam masalah pertolongan, dan Allah tolong. Kan kita udah bahas, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah itu menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Itu hadirin. Jadi jangan pernah diremehkan. Dan di antara kelemahan juga kata para ulama, al-faqr wa qillati dzatil yad, lemah dari sisi finansial, harta, aset, modal, atau skill
juga bisa. Skill, nggak punya keahlian. Kalau kita punya perhatian dengan mereka, kita buat pelatihan, kita buat ini, sehingga dia tuh bisa, itu pertolongan dan rizki. Dan kadang-kadang nggak butuh hal, ya udah kita sendiri udah. Ya udah, kalian bertiga ke rumah ya, setiap hari setengah jam aja aku ajarin, diajarin, akhirnya bisa. Karena bisa, akhirnya mereka bisa berdiri sendiri dengan taufik Allah. Itu coba lihat kehidupan berubah deh. Itu rizki lancar, pertolongan datang, bener. Ini tuh udah terbukti berjuta-juta kali. Kita ini bukan manusia pertama yang baca hadits ini terus kayaknya ini perlu kita buktikan. Bukti itu udah banyak, tinggal kita mau ngelihat apa enggak. Itu poin. Riwayat yang terakhir, ini penting, catat baik-baik. Riwayat An-Nasa'i. Hadirin Allah muliakan, Nabi kita SAW dalam riwayat An-Nasa'i menyampaikan bahwa innama yansurullahu hadhil ummah, sesungguhnya Allah menolong umat ini bidha'ifiha, melalui atau sebab orang lemah mereka, orang-orang lemah mereka. Allah tolong umat ini melalui orang-orang lemah. Kita lanjutkan, ini catat baik, bidakwatihim, melalui doa-doa orang lemah tersebut, doa-doa orang lemah, wasolatihim, dan solat mereka, wa ikhlasihim, dan keikhlasan mereka. Jadi disebabkan doa-doa mereka, solat mereka, ibadah mereka, dan keikhlasan mereka. Ini menyingkap hakikat dan penyebab kenapa orang lemah. Ulama menjelaskan riwayat ini jawabannya. Karena secara umum, lagi-lagi secara umum, seperti keterangan sebelum-sebelumnya, secara umum orang-orang lemah itu lebih tidak punya kepentingan, lebih dekat pada keikhlasan, lebih ikhlas biasanya, secara umum biasanya, ghaliban, lebih nggak punya agenda, lebih punya tulus-tulus aja, biasanya demikian, secara umum demikian. Wa salatihim, dan sholatnya lebih berkualitas, lebih khusyuk, karena lebih mudah untuk nggak mikirin apa-apa, karena emang nggak punya apa-apa gitu loh. Kita ini kadang seringkali sholat nggak khusyuk karena kebanyakan pikiran, karena punya banyak hal. Itulah. Siapa di antara kita ketika sholat asar sempat-sempatnya mikirin menu buka hari itu? Aduh, kayaknya nih gorengan enak, hadirin. Kayaknya gorengan nih. Terus apa lagi? Yang lagi apa pasti cari? Dimsum. Hype lagi dimsum. Cilok, Masya Allah, pikiran cilok, Masya Allah. Kenapa bisa mikir ke sana? Karena punya duit. Coba kalau kita benar-benar nggak punya duit sama sekali, udah nggak ada harapan mikir ke sana, udah sholatnya khusyuk aja gitu. Karena nggak, udah terbatas.
Itu seringkali pikiran tuh masuk gara-gara kita punya sesuatu atau berkaitan dengan yang kita punya. Makanya kan itu ujian. Tapi kalau orang yang benar-benar nggak punya, salatnya enak aja. Mas, kenapa salatnya buru-buru? Iya, ada tadi sebelum takbiratul ihram baca WA dari bos. Nah itu kan harus langsung merapat. Aku kepikiran tadi itu. Sampai aku lupa tadi imamnya baca surat apa. Mas, nggak ada yang tahu imamnya baca surat apa. Ini sholat zuhur, mas. Saking dia lupa tadi itu sholat jahar atau sholat sir. Dia halu, dia pikirnya sholat jahar. Akhirnya apa lagi? Sebelahnya tenang sholat, tenang. Mas nggak buru-buru? Enggak. Kenapa? Ya bulan lalu saya di PHK, nggak ada kerjaan, jadi tenang gitu. Bukan berarti nggak ada kerjaan itu bagus, bukan, tapi itu tuh kenyataan yang hendaknya kita renungkan. Tetap harus kerja, apalagi laki-laki, untuk cari nafkah. Tapi seringkali yang nyibukin kita tuh yang kita punya. Atau misalnya, ya aku kan pedagang kecil, mas. Biasanya sih aku tuh jualan sampai jam 11. Udah. Karena aku di pasar pagi. Jam 11 tutup. Udah. Salat zuhur tenang, udah enak gitu. Ya walaupun uangnya nggak banyak, tapi pelong aja itu salat zuhur. Udah selesai semua. Tutup toko jam 11. Atau aku tuh hidupku tuh dari bazar ke bazar aja, mas, gitu lah. Bazar itu kan menjelang zuhur udah tutup lapak gitu misalnya. Atau bazar ke bazar itu Sabtu Ahad aja. Alhamdulillah cukup. Ya masih ngerintis lah, kita baru mampu begitu. Tapi hikmahnya itu salat zuhur udah plong, asar udah enak gitu, hadirin. Nggak dikejar-kejar. Terus juga karena doa-doa mereka itu, makanya hadirin dijelaskan sebenarnya itu kalau kita bantu orang kecil terus dia doain kita, ya Allah, itu ini nas dari Nabi SAW, ini sabda Nabi SAW. Doa mereka itu pintu pertolongan dari Allah. Jadi jangan sombong sebagian kita. Buat apa sih bantu dia? Paling didoain doang. Waduh, paling didoain doang lagi. Itu pintu ke pertolongan. Doa-doa mereka itu, doa-doa orang lemah. Apalagi habis dibantu. Sebagian kita tuh meremehkan doa-doa mereka. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyampaikan secara tegas bidakwatihim wa salatihim wa ikhlasihim. Doa mereka, salat mereka, dan keikhlasan mereka. Itu makanya bergaul sama mereka, terus baik sama mereka. Aduh, itu mereka doain kita dalam sujudnya. Mereka doain kita di 10 malam terakhir ini, hadirin. Aduh, luar biasa. Atau paling mereka doakan kita pas kita kasih. Mereka WA kita, jazakumullah khairan, jazakillah khairan. Aku bingung nih, gitu. Karena pengalaman lah. Ada banyak kasus kan, pagi atau siang itu berasnya habis, sorenya dapat dari saudaranya, sorenya dapat, siang habis beras, nggak ada fulus, nggak ada, sorenya dapat. Itu dia, jazakumullah khairan, barakallahu fik.
Ya Allah hadirin, itu kalau doa yang tulus-tulus kayak begitu kita dapetin, itu ditolong sama Allah, diberikan rizki sama Allah. Luar biasa. Itu ada yang pada saat dibantu tuh speechless, nggak bisa ngomong, lalu mata berkaca-kaca, hanya satu kalimat yang atau dua kalimat yang diucapkan, tapi dari lubuk hati, terima kasih ya, jazakumullah khairan. Terus nangis tuh orang. Aduh, itu jazakumullah khairan itu hadirin, itu di sisi Allah tuh besarnya luar biasa, besar. Itu yang membuat kita tuh ditolong sama Allah, diberikan rizki sama Allah. Padahal kita ngasih nggak seberapa juga. Misalnya, yang kalau kita kasih teman kita yang mampu, nggak dilirik mungkin sama dia. Udah, yang lain aja gue udah ada kok. Tapi dikasih ke orang-orang kecil itu bisa buat dia nangis hadirin. Dan doain kita tuh nggak selesai-selesai. Itu baru depan kita. Kalau habis itu dia sujud, atau malam itu dia taqarrub kepada Allah, terus dia angkat tangannya minta keberkahan untuk yang ngasih itu gimana pertolongannya hadirin? Makanya jangan pernah remehkan itu, apalagi orang-orang beriman. Bantu. Dan ini mumpung Ramadan, mumpung mau masuk 10 hari terakhir, bantu puasa-puasa terakhir saudara-saudara kita di tahun ini. 10 ini kan terakhir udah. Bantu buka puasa banyak di antara mereka yang mereka kesulitan. Bantu sahur mereka. Bantu hadir. Banyak orang susah sekarang. Itu hal yang penting. Bantu mereka birrul walidain misalnya, bakti sama orang tua. Jadi sayang kita lah, ini Ramadan lagi. Di bulan normal aja doa mereka itu kuat banget sampai Nabi mengatakan, apalagi mereka doain kita di malam-malam besok nih, mulai nanti malam kan, malam-malam ini ya Allah kalau mereka doain kita hadirin. Terus kita nggak tahu lagi, fi dhahril ghaib, hanya mereka dengan Allah saja. Itu bayangin pertolongan Allahnya kepada kita di dunia maupun di akhirat. Gimana Allah kasih rizki sama kita. Dan ini bukan hanya untuk orang kaya di antara kita atau orang mampu, bisa jadi kita susah juga, tapi ada yang lebih susah dari kita. Kenapa kita nggak ithar 10 hari ini, ithar, prioritaskan saudara kita, kasih, berharap Allah bantu kita, Allah kasih rizki buat kita. Jangan mengharapkan terima kasih orang atau pamrih orang. Dan kan lihat kan, kalau orang yang susah, orang lemah itu kalau udah dibantu itu doanya panjang kali lebar hadirin. Beda dengan orang yang berkecukupan kalau dibantu gitu, cuman thanks ya bro, udah selesai, lupa habis. Kadang-kadang lupa bilang makasih dia, karena kebanyakan dikasih orang, lupa dia bilang makasih, lupa doain kita. Walaupun bukan itu yang kita, tapi kalau orang-orang susah, apalagi pas lagi beras nggak ada makanan buka atau bingung mau ngapain, itu dikasih, itu panjang kali lebar doain kita. Nggak cukup di depan kita, di belakang kita doa sama Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi hadirin Allah muliakan, ini mumpung, bantu. Bukan hanya materi aja kok. Ini kan bukan hanya tentang uang. Aku nggak punya uang. Loh, emang ada redaksi harus pakai uang? Enggak. Uang salah satu sarana. Tenaga, pikiran, ilmu, kasih ilmu. Orang yang lemah iman, bantu itu biar imannya nambah. Yang lemah takwa, support. Itu sangat penting. Itu orang-orang lemah secara ilmu, bantu mereka belajar. Orang yang lemah dalam baca Quran, bantu mereka biar bisa baca Quran sesuai kemampuan kita masing-masing. Jadi hadirin Allah muliakan, yang penting cari ridhonya Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai tadi. Artinya biar kita bisa dekat nanti dengan beliau di surga nanti dan seterusnya, dengan peduli sama orang-orang lemah. Peduli dengan orang-orang lemah. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan dari sini kita harus tahu pintu pertolongan itu sebenarnya di mana. Jangan salah. Pintu rizki itu di mana? Jangan salah. Dan yang paling mengerti pintu rizki itu Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang bisa disampaikan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Waktu sudah habis, kita tutup. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.